Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dititipi amanah, jangan terlalu berkerut kening kita, terlalu cemberut dan perasaan sedih dan kesal. Ini satu kata yang saya renung-renungkan. Ya, mohon maaf wahai anakku, aku tak sanggup memberi hidayah kepadamu. Saya ulangi, coba ingat wajah-wajah anak-anak kita yang mungkin sudah full usaha kita, ruang-ruangnya kita sudah beri supaya hidayah menyapa dia, toh juga belum. Segala ikhtiar siang dan malam sudah diusahakan, toh cahaya hidayah belum menyapa dirinya. Segala kelembutan, contoh keteladanan, upaya doa, semua usaha-usaha secara zahir dan batin sudah ditempuh. Maafkan anakku, aku tak sanggup memberi hidayah kepadamu. Kadang tegas berganti dengan kelembutan. Semua upaya-upaya dari suami dan istri sudah dilakukan, toh ukuran syariat belum mampu dihadirkan dalam hidupnya. Tidak sedikit orang tua sudah merasa maksimal, sudah upayanya lengkap. Dia kawal anak ini dengan ilmu, dia kawal dengan contoh, dia kawal dengan doa, dia kawal sebagaimana anak-anak lainnya yang tapi belum juga hidayah datang. Bahkan ada yang masukkan pesantren satu, di sumber ilmu yang lain, ke sumber ilmu berikutnya, pondok demi pondok, menjadi seperti terpelanting di hadapannya. Hidayah belum mau juga masuk. Ya, mari sekalian saya mengajak sekali lagi, kalau semua langkah-langkah kita, mari kita sadar Allah tidak pernah menuntut kita sebuah hasil. Tidak pernah Allah menuntut kita hasil. Ini untuk guru, dosen, para mubalik, para tokoh, para orang tua yang berkecimpung dalam dunia dakwah, baik formal, informal, langsung tidak langsung, untuk mengarahkan manusia untuk hidup di atas hidayah. Kita bisa berkata juga ini, aku tak sanggup memberi hidayah padamu. Kita tidak dibebani oleh Allah sebuah beban bahwa yang kita ceramai, yang kita nasihati itu mesti dapat hidayah. Tidak. Tugas kita hanya memberi ruang orang dapat hidayah. Harus berusaha mengarahkan orang supaya dapat hidayah. Kita cuma bikin ikhtiar.
Kewajiban kita cuma satu, bukan memberi hidayah, tapi mengantar orang, mengantar anak kita untuk dia menyambut hidayah itu. Soal masuk, bukan tugas kita. Soal memasukkan bukan tugas. Direnungkan baik-baik ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yahdillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtadi, maka dialah mendapat petunjuk itu. Jadi ada kelihatan Allah sebagai failnya urusan hidayah itu. Allah yang pelakunya pekerjaan al-hidayah. Yahdillah, Allah mutlak di sini. Namun kaidah kita beradab dan berakhlak ini, wa may yudlil, tidak disebutkan Allah lagi ya. Ini terjemahan kita yang terjemahan tafsir ini. Terjemahannya ini, wa may yudlil, siapa yang disesatkan? Allah tidak sebut. Karena urusan kesesatan itu negatif, dan seorang muslim tidak layak sandarkan kesesatan kepada Allah, karena Allah tidak kehendaki kita sesat. Siapa yang sesat, sejadi dia memilih, dia tidak mau, ujungnya faulaika humul khasirun, maka orang ini adalah orang-orang merugi. Mari jadikan sekalian anak yang lahir dari rahim kita hasil usaha kita. Anak-anak didik kita siang malam didampingi dengan ilmu, dikondisikan jiwanya untuk bisa menerima hidayah, namun pada akhirnya tetap begitu. Mari jadikan ayat ini sebagai hiburan. May yahdihillah, siapa yang Allah beri hidayah, ya fahuwal muhtadi. Dikuatkan di sini, afaman zuyyina lahu su amalihi, ya, apakah orang yang dijadikan zuyyina lahu itu tidak disebutkan juga di sini ya, naibul fa'ilnya ya, ada zuyyina lahu, diperindah bagi orang itu, dihiasi orang-orang tersebut. Di sini dalam kurungnya adalah syaitan. Nah, tafsirnya itu syaitan yang menghias-hiasi orang itu, amalannya jelek, buruk, tapi fara'ahu hasanah, dia memandang baik. Dia memandang baik. Jadi ada orang jelek, amalnya buruk, tapi dia melihat itu hasanah. Kan tidak sedikit korban yang begini ya, buruk, tapi dia indah. Yang halal di depannya dia benci, tapi ketika disuguhi yang haram dia bersemangat. Syaitan yang bikin semangat dalam dirinya. Istrinya ada, tidak ada yang kurang, tapi istrinya orang yang lebih memukau. Ini masuk ya. Afaman zuyyina, apakah orang yang diberi indah keburukannya itu dihias-hiasi? Ada orang yang minuman halal siap, murah, ringan, terjangkau, nikmat, enak, tapi kenapa minuman yang tercela, yang haram yang dia cari, dan itu bersemangat. Saya biasa lihat anak-anak muda, ada rumahnya, ada kamarnya, lengkap, rumah, kamar, kenapa di pinggir jalan pergi tidur? Sampai
Ya, tidak tidur malah dicoba. Ada orang yang memang dihias-hiasi begitu. Fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Sungguh Allah ya menyesatkan siapa dikehendaki, Allah juga memberi hidayah siapa dikehendaki. Ingat ketika awalan ini diberi dulu kesesatan karena setan yang menjadi perangkat utamanya.